Halo teman-teman semuanya. Jadi kali ini kita akan sama-sama belajar untuk ngerjain soal-soal untuk membahas solusi-solusi dari persamaan diferensial yang kita punya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ngerjain soal yang pertama. Nah, di sini kita punya PD, yaitu dy dx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 dibagi y kuadrat min 1 dengan y nolnya adalah sama dengan 1. Nah, kalau misalnya teman-teman punya PD seperti ini, yang pertama yang harus teman-teman cari tahu adalah identifikasi itu kira-kira metode yang enak dipakai untuk menyelesaikan PD-nya itu menggunakan apa. Nah, kalau dilihat seperti ini enaknya dipakainya metode separabel ya, teman-teman. Nah, jadi ini permasalahan nilai awal karena kita punya nilai Y nolnya itu sama dengan 1. Oke, solusi. Kita bikin, em, karena kita menggunakan metode separabel, berarti yang harus kita lakukan, diperhatikan bahwa ini samaan satu ini kita namain satu, itu kita bisa bawa bentuknya menjadi y kuadrat min 1 dy sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 dx. Nah, terus habis itu kita integralkan kedua ruas. Kan kita punya seperti ini. Nah, terus ini teman-teman integralkan biasa. Berarti kita punya di sini berarti jadinya sepertiga y pangkat 3 min y ditambah ini sama dengan x pangkat 3. Ini berarti ada 3 ya di sini. Salah. Eh, sepertiga ya harusnya. Oke, sebentar. Sepertiga terus ditambah x pangkat 2 ditambah x. Nah, ini plus c konstantanya. Nah, ini misal kita persamakan 2. Nah, terus dari masalah nilai awal, setelah nilai awal, kita punya dan dari 2 diperoleh. Nah, kita masukin kalau x-nya 0, y 0-nya itu sama dengan 1. Berarti nanti y-nya diganti 1, berarti kan ini sepertiga, 1 pangkat 3 min 1 itu sama dengan sepertiga, ini kan dikali 0 pangkat 3 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 0 ditambah c. Berarti kan kita punya sepertiga min 1 itu sama dengan c. Berarti c-nya adalah min 2/3. Ini ya. Terus berarti kita punya solusinya. Jadi penyelesaian penyelesaian dari masalah nilai awal PD 1 adalah, nah berarti yang ini,
dengan C-nya adalah min 2 per 3. Berarti kita punya sepertiga Y pangkat 3 min Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 ditambah X kuadrat tambah X min 2 per 3. Ini kita punya ini ya. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya di kolom chat ya. Eh, komentar ya. Ini bakalan di-upload di YouTube. Oke, kita lanjut ke nomor yang kedua. Jadi kita punya persamaan diferensial seperti berikut. Hmm, kita sebut aja ini persamaan 3. Bentuknya itu seperti ini. Nah, kalau misalnya kayak gini, mungkin aja em, metode yang kita pakai, mungkin aja PD itu adalah PD eksak. Nah, tapi kita harus cek dulu apakah emang benar dia PD eksak. Kalau misalnya emang dia PD eksak, berarti kan turunan parsial dari yang ini terhadap Y itu harus sama dengan turunan yang ini terhadap X. Nah, kita cek dulu. Jadi kalau misalnya benar, kita bisa gunain eh, metode yang untuk penyelesaian PDXA. Oke, di solusi. Yang pertama adalah kita misalkan, dimisalkan M X Y itu sama dengan Y cos X ditambah cos Y dan N X Y itu sama dengan sin X min X sin Y. Nah, lalu perhatikan bahwa kita cek do M do Y itu sama dengan, nah kita turunkan terhadap Y. Berarti yang tidak memuat Y itu kita anggap konstanta kan. Nah Y kan diturunin berarti kan jadinya cos X aja. Terus ini Y cos turunannya adalah min sin. Dan do N X Y turunkan terhadap X. Nah, X turunannya cos X. Nah, ini X yang sin Y itu jadi konstanta aja. Berarti kan jadinya min sin Y. Nah, kita lihat ternyata do M do Y itu sama dengan do N do X. Berarti, lanjutkan. Karena do M do Y itu sama dengan do N do X, maka PD 3 merupakan PD eksak. Nah, berarti kita bisa nyelesain solusinya itu dengan PD eksak. Nah, misalkan
XY sama dengan C itu adalah penyelesaian umum dari PD eksak tersebut. Dan merupakan penyelesaian umum penyelesaian umum dari PD 3. Misalkan M X Y itu kan sama dengan Y cos X ditambah cos Y. Dan N X Y itu sama dengan sin X min X sin Y. Nah, kita peroleh di ruangan F X Y itu sama dengan integral dari M X Y dx ditambah suatu fungsi, kita namain fungsinya H. Nah, nanti kita cari, berarti integral M X Y-nya itu kan Y cos X plus cos Y ditambah H Y. Ini dx. Ya. Nah, berarti ini sama dengan integralkan terhadap X. Berarti kan em, yang selain X itu dia anggap konstanta. Berarti ini kan integral dari cos X adalah sin X. Y-nya jadi konstan aja. Berarti Y sin X. Terus cos Y-nya konstanta berarti jadinya X cos Y. Nah, ditambah di sini HYN. Nah, terus dan N X Y itu sama dengan dia harus nilainya itu sama dengan turunan Fx terhadap Y. Nah, ini berarti do Y, F-nya kan yang ini. Kita taruh sini, Y sin X ditambah X cos Y. Nah, Y, salah. Nah, Y tambah A, Y itu sama dengan turunannya, berarti ini tinggal sin X. Ini berarti min X sin Y. Turunannya Y adalah kita misalkan nih H Y turunan pertamanya. Nah, tugas kita adalah cari nilai ini. Nah, kita lihat bahwa em, dari yang ini, ya kan, ini kan N X Y, ini kan N X Y, kita punya nilainya ini. Terus kita punya juga nilainya sama-sama dengan ini. Berarti kan yang ini, yang sebentar, saya kasih. Berarti yang ini bukan harus sama dengan yang ini. Berarti kita punya turunan pertama dari fungsi HY adalah 0. Oke, berarti
sehingga eh, Y-nya itu sama dengan nol. Nah, berarti nanti fungsi HY-nya itu sama dengan sebuah konstanta. Kita misalkan konstantanya itu disimbolkan dengan C2. Karena kan turunan dari semua konstanta itu kan nol ya, turunan terhadap Y-nya. Nah, berarti kita punya, sebentar, kita punya solusi umum dari PD3 adalah solusi umum, solusi umum dari PD3 adalah tadi kan kita punya solusi umumnya itu kan kita misalkan F, X, Y sama dengan C1. Berarti kita punya F, X, Y-nya kan yang ini, terus Y-nya tuh yang C2. Kita masukin aja ke sini. Y sin X ditambah X cos Y ditambah C2 sama dengan C1. Berarti kita punya Y sin X ditambah X cos Y itu sama dengan C-nya adalah C1 min C2. Oke, kita punya solusinya seperti ini. Jadi, teman-teman harus memastikan kalau PD-nya itu adalah PD esak. Nah, kalau misalnya iya, kita bisa menyelesaikannya dengan penyelesaian yang sudah diajarkan bagaimana menyelesaikan PD eksak. Nah, apa yang terjadi ketika kita punya PD, tapi PD-nya bukan PD eksak, seperti yang akan kita kerjakan di nomor 3. Kita lihat ya, apakah memang iya PD tersebut bukan PD eksak. Cara ngeceknya gimana? Kita lihat eh, turunannya, tadi turunan parsialnya. Nah, kita misalkan dulu solusi, dimisalkan M, X, Y itu sama dengan 2 per 3 Y pangkat 3 min 3 sin Y. Dan N, X, Y-nya itu sama dengan 2 Y kuadrat min 3 cos Y. Oke, kita lihat apakah solusinya. Apakah PD ini adalah PD eksak? Jadi, diperhatikan bahwa M, X, Y turunannya terhadap Y itu kan sama dengan berarti 2 Y pangkat 2 min 3 cos Y. Dan do N X Y do X itu sama dengan min, kan nggak ada yang memuat X, berarti dia 0. Berarti apa yang terjadi? Didapat do M do X do Y itu nggak sama dengan do N
do X. Artinya K PD. Oke, kita namain dulu PD-nya. PD 4 ya, misalkan. Eh, 4. PD 4 non esak. Nah, kita berarti harus mengkalikan dengan faktor integral biar nanti PD yang baru itu merupakan PD eksak dan nanti kita bisa nyelesain dengan metode PD eksaknya. Nah, kita misalkan dulu faktor integralnya adalah sorry, sebentar. Misalkan, sebentar ya. Ini pentapnya bermasalah. Sebentar, hapus dulu aja. Misalkan mu x adalah faktor integral dari PD 4. Dari PD 4. Berarti kita punya dengan mengalihkan kedua ruas PD 4 dengan mu x diperoleh 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 mu x berarti 2/3 Y pangkat 3 min 3 sin dx ditambah mu x 2y kuadrat min 3 cos y dy sama dengan 0. Nah, kita misalkan ini PD 5. Nah, agar PD 5 adalah PD eksak, berarti dia harus memenuhi. Nah, kita misalkan yang ini, sebentar. Ini itu adalah fungsi M1. Aku ganti warna aja. Ini M1XY. Dan terus kalau yang ini dia adalah N1XY. Oke, berarti biar PD 5-nya itu PD eksak, berarti do M1XY do Y itu kan harus nilainya sama dengan
do N1 XY do X. Ya enggak? Karena ini merupakan syarat kalau sebuah PD itu eksak. Berarti kita punya, kita turunkan yang ini terhadap Y, karena ini nggak memuat Y, ini kan fungsi yang memuat X aja. Berarti kan ini kita anggap konstanta, yang kita turunkan yang ini aja. Di mu X Y kuadrat 2Y kuadrat min 3 cos Y sama dengan, kita turunkan ini terhadap X. Berarti ini kan fungsi dalam X. Berarti kan ini pakai aturan yang U turun dikali V ditambah U V turun. Pakai yang ini ya, rumus yang ini. Berarti mu X turunan pertamanya dikali 2Y kuadrat min 3 cos Y ditambah mu X, dan ini diturunin, berarti ini kan 0, yang ini tinggal, yang 0, ini berarti jadinya um, min 3 sin Y. Berarti kita punya mu X, mu X itu sama dengan, oke kayak gini dulu aja, biar paham. Nah, kita satuin yang muat mu X dengan ini. Jadi kita punya mu X itu sama dengan 2Y kuadrat min 3 cos Y ditambah 3 sin Y. Oke. Hmm. Oh, sebentar. Itu diturunkan terhadap X ya. Berarti kita nggak punya turunannya. Aku salah. Maaf teman-teman. Jadi yang ini kan terhadap X. Ini kan Y. Ini kan Y ya. Berarti di sini 0. Nggak ada. Berarti ini 0. Ini 0. Berarti kita punya mu X 2Y kuadrat min 3 cos Y sama dengan mu turunan pertama. Ini terhadap X dikali 2Y kuadrat min 3 cos Y. Nah, kita punya berarti mu turunan pertama terhadap X, mu X itu sama dengan 2Y kuadrat min 3 cos Y dibagi 2Y kuadrat min 3 cos Y. Ini kan sama dengan 1 ya. Berarti kita punya yang ini, itu kan kita bisa tulisnya seperti ini ya. D mu X terhadap dx dikali yang ini kan. Seper mu X itu sama dengan 1. Nah, kita kan bisa tulisnya seperti ini. D mu X sama dengan ini, berarti ini mu X ini sama dengan dx. Nah, kita integralkan kedua ruas. Ini berarti kan sama aja, integralnya itu ln mu X sama dengan X. Ini itu kan sama aja, kita punya kayak gini. Kalau teman-teman ikat dx di X, kalau diintegralkan, ini kan berarti sama dengan ln
X. Nah, X-nya ini kita ganti dengan mu X gitu. Yang ini. Oke. Berarti kita punya mu X-nya adalah berarti mu X-nya adalah, nah, kan kita tadi punya ln mu X itu kan sama dengan X. Berarti kita punya mu X-nya adalah E pangkat X. Nah, kita udah dapat. Berarti dengan mensubstitusikan faktor integralnya yaitu E pangkat X ke PD 5 ke PD 5 didapat EX 2/3 Y pangkat 3 min 3 sin Y dx ditambah E pangkat X 2Y kuadrat min 3 cos Y dy sama dengan 0. Nah, kita misalkan PD ini adalah PD 6 ya. Nah, nanti teman-teman cek aja, pastiin PD6 itu udah jadi PD eksak. Jadi kita bisa selesaiin dengan cara-cara langkah-langkah untuk menyelesaikan PD eksak. Nah, PD6 merupakan PD eksak. Nah, kita misalkan lagi. Misalkan solusinya itu adalah bentuknya fx y c1 adalah solusi umum PD6. Nah, diperoleh oleh fx y-nya itu kan nilainya adalah integral dari yang ini ya. X 2/3 Y pangkat 3 min 3 sin Y dx ditambah HY. Nah, ini sama dengan berarti yang ini kita anggap konstanta karena nggak memuat variabel X. Nah, ini integral dari E pangkat X kan E pangkat X ya, nggak berubah ya. Jadi kita punya seperti ini, ditambah kali ini. Oke. Nah, terus kita punya dan N1 XY-nya itu nilainya tuh harus sama dengan do Fx dengan do Y. N1-nya itu yang ini ya, yang ini. Itu sama dengan EX 2 Y pangkat 2. Kita turunin ini terhadap Y. Ini kan berarti tetap, karena ini kita anggap konstanta, ini kita turunkan terhadap Y, berarti kan tinggal 2Y pangkat 2, terus ini jadinya min 3 cos Y ditambah K, nah ini namanya.
Nah, kita lihat ternyata N1 NX itu kan yang ini kan. Oke, nah kita punya juga ini. Berarti H turunan Y-nya itu haruslah 0. Biar sama kan sama yang ini, sama yang ini. Berarti kita punya sehingga H turunan Y terhadap Y-nya itu 0. Jadi kita punya Y-nya adalah konstanta. Kayak tadi ya. Nah, berarti kita punya solusi. Sebentar, kita tambahin lagi. Berarti kita punya solusi PD6 adalah FXY sama dengan C1. Kita langsung masukin aja. Fx-nya itu berarti yang ini ya. Dengan Hy-nya adalah C2. Berarti kita punya X pangkat X 2/3 Y pangkat 3 min 3 sin Y ditambah C2 itu sama dengan C1. Berarti kita punya X dikali X pangkat 3 min 3 sin Y sama dengan C. Dengan C-nya adalah C1 min C2. Oke. Jadi emang harus telaten deh teman-teman ngerjainnya step by step gitu. Harus sabar ngerjainnya. Nah, kita lanjut ya ke nomor 4. Jadi kita punya PD seperti berikut. Kita sebut aja itu PD 7. Nah, D besar itu merupakan operator diferensial ya, yaitu DX, DDX ya. Jadi ini sebenarnya bentuknya tuh sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya, cuman kita pakai operator diferensial. Nah, dengan operator diferensial itu kita bisa menggunakan persamaan karakteristiknya ya. Jadi solusinya itu diperhatikan persamaan karakteristik dari PD 7 adalah, ini berarti sama aja, M kuadrat 3M tambah 2 ini M tambah 4 dikali M pangkat 2 6M ditambah 10 itu sama dengan 0. Berarti kita punya kan M ditambah 2 dikali M tambah 1 M tambah 4 ini M tambah oke 3 kuadrat tambah 1 nih ya sama dengan 0. Berarti yang memiliki penyelesaian M-nya itu sama dengan min 2, M2-nya itu sama dengan min 1, M3-nya itu sama dengan min 4, M4
itu sama dengan min 3 plus I, dan M5-nya sama dengan min 3 min I. Ini ya. Berarti kita punya didapat penyelesaian penyelesaian umum dari PD7 adalah, bukan berarti kombinasi linear dari em, konstanta dikali E pangkat M1 terus ditambah C2 E pangkat min 1. Ini ada X-nya min 1 X, terus ditambah C3 E pangkat min 4 X, ditambah ini kan solusinya kita udah tahu adalah E min 3X dikali C4 cos X ditambah C5 sin X. Oke, berarti kita punya solusinya adalah ini ya, teman-teman. Oke, semoga paham ya. Kita lanjutin nomor yang terakhir. Jadi kalau misalnya kita punya persamaan ini, kita sebut aja persamaan 8. Penyelesaiannya gimana? Kita bentuk aja ke operator diferensial ya. Jadi kan kita punya dari PD8 didapat kan sama aja kayak D ditambah 1 D kuadrat tambah 1 dikali Y sama dengan cos X ya kan. Nah, terus kita cari bentuk homogen ya. Bentuk homogen dari PD9. Ini kenapa teman, siapa tahu teman-teman ada yang bilang kenapa bisa bentuknya kayak gini? Kan kita bisa, eh, kan tadi D itu kan adalah D dx kan. Kita punya itu D kuadrat Y dx kuadrat. Nah ini kan kita bisa bentuknya adalah sama aja kayak gini kan. Dikali I. Oke. Berarti kan ini kan sama aja D kuadrat. Yang kali Y. Makanya kita punya ini. Y-nya aku keluarin karena ini kan ada 1. Ada Y kan di sini ada 1. Gitu. Kayak gitu. D kuadrat Y dx kuadrat tambah itu kan sama aja D kuadrat dx kuadrat tambah 1 dikali Y. Berarti kan ini sama aja Y kuadrat tambah 1 kali Y. Gitu ya. Oke. Bentuk homogen dari 9 kita punya D kuadrat plus 1 Y itu sama dengan 0. Nah, yang memiliki persamaan karakteristik memiliki persamaan karakteristik itu M kuadrat plus 1 sama dengan 0. Berarti M2 nya sama dengan min 1. Kan kita punya M M-nya adalah plus minus akar min 1. Nah, berarti kan ini sama aja kita punya M1-nya adalah
em, I dan M2-nya sama dengan min I. Berarti solusi homogen PD 9 adalah YC sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X. Oke, terus sekarang kita cari untuk solusi non-homogennya. Kalau misalnya ada cos X-nya. Cos X-nya itu kan ini ya kan? Nah, kita misalkan ini tuh X karena R X-nya itu em, karena R X-nya itu adalah cos X, berarti solusinya kita udah tahu ya, solusinya adalah sebenarnya kan adalah sin X ditambah cos X. Nah, tapi ini kan kita udah punya kan solusi homogennya tuh yang ini. Nah, kalau misalnya kita ngambil sin X cos X nanti sama aja, berarti kita harus kali X. Oke, kita punya konstantanya dulu, kita misalin A0, X sin X ditambah B0 X cos X. Nah, berarti turunan pertamanya adalah A0, ini berarti sin X ditambah X cos X, min ditambah B0 dikali cos X min X sin X. Terus kita cari turunan keduanya, berarti A0 cos X ditambah cos X min X sin X, min ditambah B0 min sin X min sin X X cos X. Nah, ini sama aja punya turunan keduanya A0 2 cos X min X sin X ditambah B0 min 2 sin X X cos X. Nah, kita substitusikan YP-nya dan YP2-nya. Harus yang sorry teman-teman. YP aksen, YP aksen aksen, YP aksen aksen, YP aksen aksen ke PD PD 8. Nah, kita punya A0 X, salah, A0 karena ini ya, kita punya turunan keduanya dikali Y sama dengan cos X. Jadi Y A0 yang ini turunan keduanya 2 cos X min X sin X ditambah B0 min 2 sin X min X cos X ditambah Y-nya, berarti kita punya A0 X sin X ditambah B0 X cos X itu sama dengan cos X. Nah, biar ruas kiri sama ruas kanannya sama, kan berarti sama aja. A0 2 cos
X ditambah B0 min 2 sin X. Nah, ini karena biar ruas kiri sama ruas kanannya sama, diperoleh A0-nya itu sama dengan setengah, dan B0-nya itu sama dengan 0. Jadi kita punya solusinya didapatkan YP-nya itu sama dengan setengah X sin X. Ya kan, di sini kan A0-nya itu setengah, B0-nya itu 0. Berarti kan di sini kita punya setengah X sin X. Berarti nanti solusi umumnya tinggal kita tambahin YC sama YP-nya. Jadi solusi umumnya adalah Y sama dengan YC tambah YP. Kita punya C1 cos X ditambah C2 sin X ditambah setengah X sin X. Oke, kita punya solusinya itu ya teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Makasih untuk perhatiannya. Semangat ujian UTS ya, semoga dapat nilai yang terbaik.